Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai umat muslim, pasti tidak heran dan tidak asing lagi dengan kata solawat. Solawat berarti kita memuji dan memuliakan serta meminta rahmat dari Allah untuk baginda Rasulullah Muhammad SAW. Banyak orang hanya beranggapan bahwa solawat itu hanya untuk baginda Rasulullah. Namun sebaliknya, justru dengan solawat, kebaikan yang ada di sholawat tersebut akan kembali kepada diri orang yang mengucapkannya. Salah satu sholawat yang dikenal masyhur adalah Shallallahu ala Muhammad. Banyak naskah yang tertulis tentang manfaat dan khasiat zikir Shallallahu ala Muhammad ini. Berdasarkan dari keterangan kitab Abdul As-Sholawat ala Sayyid As-Sadat karya Syekh Yusuf Ibnu Ismail An-Nabani, Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang membaca sholawat ini, maka ia telah membuka 70 pintu rahmat untuk dirinya. Dan Allah akan menitipkan cintanya pada hati manusia, sehingga mereka tidak akan marah kepadanya, kecuali orang-orang yang menyimpan kemunafikan di dalam hatinya. Syekhina yakni Aliyah Al-Khawas berkata, hadis ini beserta hadis sebelumnya yaitu sabda Nabi SAW, paling dekatnya salah seorang di antaramu kepadaku adalah pada saat ia mengingatku dan membacakan sholawat untukku. Kami riwayatkan dari sebagian ahli makrifat, dari Al-Khidir alaihissalam, dari Rasulullah SAW. Dua hadis ini menurut kami berkualitas sahih dengan derajat kesahihan tertinggi, meskipun para ahli hadis tidak berani menetapkan kesahihannya karena rumitnya istilah yang mereka pergunakan. Wallahu a'lam. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, tidak seorang pun yang membaca Shallallahu ala Muhammad, semoga Allah memberikan rahmatnya kepada Muhammad, kecuali bahwa manusia akan mencintainya, walau sebenarnya mereka membencinya. Demi Allah, mereka tidak akan mencintainya kecuali setelah Allah Azza wa Jalla mencintai dia. Dan kami pernah mendengar Rasulullah bersabda dari atas mimbar, barang siapa yang membaca sholawat ini, maka ia telah membuka 70 pintu rahmat untuk dirinya. Al-Hafidz As-Saqawi juga menukil sebuah hadis dengan sanad tersebut, bahwa Imam As-Samarkandi mendengar Khidir dan Nabi Ilyas alaihissalam berkata, adalah pada Bani Israel seorang nabi yang bernama Nabi Samuel alaihissalam. Dia dikaruniai kekuatan untuk mengalahkan musuh. Pada suatu hari ia pergi berangkat untuk menghancurkan musuh agamanya. Mereka berkata, orang ini adalah seorang penyihir. Ia datang untuk mengelabui mata kita dan mencerai-beraikan pasukan kita. Maka hendaklah kita mengajaknya ke tepi pantai, lalu kita menghancurkannya. Maka berangkatlah ia bersama 40 orang pasukan memenuhi tantangan mereka untuk bertempur di tepi pantai. Teman-temannya berkata, apa yang akan kita perbuat? Majulah dan bacalah Shallallahu ala Muhammad, kata Nabi Samuel. Mereka pun menuruti nasihatnya, maju dengan membaca sholawat ini. Keadaan justru menjadi berbalik sama sekali. Merekalah yang terdesak ke laut dan tenggelam di telan ombak. Semuanya tewas, tidak ada yang tersisa. As-Saqawi juga telah meriwayatkan bahwa suatu hari berangkatlah seorang laki-laki dari Syria menuju Nabi SAW. Ia berkata, ya Rasulullah, ayahku sudah lanjut usia, namun ia ingin sekali melihat wajahmu. Bawalah ia kepadaku, sabda baginda Nabi SAW. Tapi ia tidak bisa melihat. Ia mengemukakan alasannya. Katakan kepadanya, bacalah Shallallahu ala Muhammad dalam 7 malam, maka ia akan bisa melihatku dalam mimpi, sehingga kamu bisa meriwayatkan hadis dari aku. Ia pun kemudian melaksanakannya dan melihat Nabi SAW dalam tidurnya, dan hadis ini pun diriwayatkan. Berikut ini adalah manfaat serta keajaiban membaca sholawat.
Yang pertama, membaca sholawat sebagai bentuk realisasi ketaatan kepada perintah Allah Ta'ala. Yang kedua, menjalankan Allah dalam membaca sholawat. Yang ketiga, mendapat balasan 10 rahmat dari Allah setiap membaca sekali sholawat. Yang berikutnya, diangkat 10 derajat karena membaca sekali sholawat. Ditulis 10 kebaikan bagi yang membaca sekali sholawat. Dihapus 10 keburukan bagi yang membaca sekali sholawat. Yang berikutnya menjadi sebab utama dikabulkan doa. Yang berikutnya menjadi sebab meraih syafaatnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang berikutnya mendapat pengampunan dari Allah. Dan Allah akan mencukupi hidupnya dari berbagai macam keluh kesah. Semoga kita semua menjadi salah satu umat baginda Rasulullah yang kelak akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin.